Teman-teman, Indonesia masuk ke dalam keanggotaan BRICS pada hari ini. Ini menjadi daftar panjang sejumlah keanggotaan RI di organisasi internasional. Nah, di tengah prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang juga diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, posisi apa yang ingin diraih oleh Presiden terkait dengan keanggotaan Indonesia di BRICS dan bagaimana pula BRICS bisa menguntungkan Indonesia ke depannya? Kita akan bahas bersama Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Prof. Saya langsung saja, Prof Hikmah. Kira-kira apa urgensinya ya, kalau menurut Prof nih, urgensi Indonesia terkait dengan masuknya ke organisasi BRICS? Jadi pertama ya, ingin saya sampaikan bahwa Indonesia saat ini juga sedang mengaplikasikan diri untuk masuk dalam OECD. Jadi kalau kita masuk di dalam BRICS, tentu ini menunjukkan bahwa Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, tentu banyak yang bertanya, kenapa harus kita ada di OECD dan kemudian ada di BRICS? Ini semua kaitannya adalah untuk kepentingan nasional kita, karena politik luar negeri bebas aktif itu harus diabdikan kepada kepentingan nasional Indonesia. Untuk diketahui yang kedua, bahwa dunia, kalau kita bicara perekonomian internasional, maka dikelola berdasarkan sistem yang berlaku dan diterapkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Nah, tentu ini terkadang tidak berpihak pada kita sebagai negara berkembang atau kita yang bukan bagian dari negara-negara Barat ataupun Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu, dengan adanya BRICS, kita ingin memunculkan sebuah alternatif baru. Alternatif eh, bahwa pengelolaan perekonomian internasional tidak harus semata-mata mengikuti apa yang diterapkan oleh negara-negara Barat, ya, tetapi juga negara-negara lainnya. Nah, kita tentu bisa banyak bersuara di dalam konteks BRICS ini karena BRICS baru saja dibentuk sebenarnya beberapa tahun yang lalu, sehingga punya kesempatan bagi Indonesia untuk memberikan masukan atau manuver-manuver untuk kepentingan nasional kita. Jadi seperti itu. Oke, Prof, secara prinsip Indonesia kan memegang teguh ya, prinsip luar negeri bebas aktif dan juga posisi non-blok begitu. Kalau Prof Hikmah melihat masuknya Indonesia ke BRICS ini juga ingin menekankan apa? Apakah tetap bisa berada di tengah untuk bisa menjaga prinsip-prinsip tersebut? Karena kan kalau kita dengar selama ini juga ada pro dan kontra terkait dengan BRICS itu sendiri ya, Prof ya? Ya, Hmm. memang betul bahwa ada pro dan kontra terkait dengan BRICS ini. Tetapi yang pasti bagi kita Indonesia, kita ingin melakukan penyeimbangan. Ya, kita tidak mau hanya berada di belakang negara-negara OECD, negara-negara Barat, tetapi juga kita ada dan berperan aktif di negara-negara yang dianggap sebagai emerging. Ya, jadi seperti Cina, lalu kemudian Brazil, kemudian juga India, Afrika Selatan. Nah, tentu ini memberikan alternatif tidak hanya bagi kita, tetapi bagi dunia. Nah, ini yang menurut saya hal yang penting mengapa kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif tanpa harus berpihak pada satu blok tertentu. Oke, Prof, yang juga menarik untuk dibahas nih terkait dengan mata uang yang akan dipergunakan di dalam organisasi BRICS itu sendiri. Beberapa waktu lalu kalau kita mendengar dari pemberitaan, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump ini sempat protes karena BRICS tidak menggunakan mata uang dolar. Sementara gonjang-ganjing terkait dengan adanya peningkatan tarif, dampak ekonomi dari terpilihnya Donald Trump ini juga sampai sekarang masih terus, kita dengar ya, dan juga melihat ke depannya seperti apa kondisi perekonomian dunia. Nah, kalau menurut Prof Hikmah, apa dampaknya bagi Indonesia secara politis dan juga secara perekonomian? Mungkin Prof bisa sedikit menjelaskan kepada kita teman-teman Liputan 6. Jadi memang ini satu hal yang perlu mendapat kajian yang mendalam ya dari pemerintah kita. Dengan kita sudah bergabung dan sudah diumumkan oleh presiden dari BRICS Brazil bahwa kita menjadi anggota dari BRICS, yaitu eh, konsekuensi ketika
Donald Trump akan memegang tampuk kepresidenan di Amerika Serikat. Karena beberapa waktu yang lalu Presiden Trump sudah dengan tegas mengatakan bahwa kalau negara-negara yang tergabung dalam BRICS memunculkan currency alternatif selain dolar Amerika Serikat, maka Trump akan melakukan tindakan-tindakan yang keras terhadap anggota-anggota BRICS. Ya, termasuk tentunya Indonesia, karena Indonesia kita selama ini menikmati berbagai keistimewaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Misalnya di bidang tekstil, ya kita tidak perlu memenuhi syarat yang ditentukan kuota oleh Amerika Serikat terhadap banyak negara, tapi kita bisa melebihi dari kuota itu. Dan masih banyak lagi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita apabila Trump memang akan mencabut fasilitas-fasilitas itu, keistimewaan-keistimewaan itu. Dan sementara BRICS masih belum bersepakat tentang currency mana yang akan digunakan. Tentu ini harus menjadi satu pembahasan tersendiri, ya. Apakah currency dari Cina renminbi ataukah rubel dari Rusia, kita masih belum tahu. Ya, tentu kita ingin bahwa currency yang akan menjadi alternatif adalah currency di mana negara tersebut adalah negara yang kuat secara ekonomi internasional. Sehingga dalam melakukan perdagangan antar negara, para pelaku usaha, dia punya opsi apakah menggunakan dolar Amerika Serikat atau mata uang baru yang tidak apa namanya hebatnya dengan mata uang Amerika Serikat. Nah, jadi inilah yang perlu mendapat kajian yang mendalam karena konsekuensi ketika tanggal 20 Januari nanti Presiden Trump menjadi presiden, itu kita akan hadapi. Ya, kemungkinan besar Amerika Serikat akan sangat harsh, akan sangat keras gitu ya, menghadapi negara-negara yang tergabung dalam BRICS ini. Dan bukannya tidak mungkin bahwa aplikasi atau permohonan kita untuk menjadi anggota OECD bisa saja ditolak ya dengan dimotori oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Trump. Nah, ini yang harus dikaji oleh pemerintah sehingga keputusan kita masuk dalam BRICS ini tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Oke, menarik tadi Prof sempat Prof mengatakan Trump akan sangat harsh terkait dengan kebijakan ekonominya begitu yang pasti akan berdampak terhadap negara-negara lain khususnya Indonesia. Dengan masuknya BRICS ini saya tertarik untuk membahas bagaimana potensi keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia dan juga potensi kerugian. Saya ingin memulai terlebih dahulu dengan potensi keuntungannya gitu ya Prof. Kalau dari analisa Prof, apa yang mungkin akan kita dapatkan setelah bergabung dalam BRICS ini? Karena ada negara-negara yang kalau orang bilang sekarang Global South sedang naik-naiknya begitu ya Prof, sedang berkembang. Ada Cina, ada Rusia, ada Indonesia, ada Brazil. Silakan Prof. Ya, yang pasti potensi keuntungannya adalah kita tidak bergantung pada sistem yang dikembangkan oleh negara-negara Barat. Dalam hal ini Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Yang selama ini kalau kita bicara masalah perekonomian dunia, maka yang terjadi itu hanya ada satu poros, ya. Dan itu adalah dikuasai oleh Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat yang kita sebut sebagai negara Barat. Nah, ketergantungan seperti ini tentu mengakibatkan banyak negara harus mengikuti tren yang dilakukan oleh negara-negara Barat ini. Jadi dengan kita mengikuti BRICS, sebenarnya kita punya alternatif dan dunia kita beri alternatif bahwa tidak harus unilateral, ya kalau kita bicara perekonomian internasional, tapi bisa juga ada multilateralism. Jadi ada lembaga-lembaga lain atau kelompok-kelompok lain yang bisa memberikan alternatif. Jadi itu keuntungannya. Keuntungan yang kedua adalah ketergantungan kita terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan perekonomian di Amerika Serikat itu semakin menurun. Karena selama ini berbagai hal pasti akan dirujuk pada misalnya harga dolar dengan rupiahnya. Dalam rangka misalnya penentuan APBN. Itu selalu kita melihat berapa dolar, berapa harga minyak dan lain sebagainya. Itu semua itu bergantung pada perekonomian di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.
Nah, dengan kita bergabung dalam BRICS, mungkin kita tidak harus tergantung pada hal tersebut. Dan ini bagi perekonomian Indonesia tentu sangat menguntungkan. Dan terakhir, kita ingin mengatakan bahwa kalau negara-negara Barat itu adalah negara-negara yang boleh dibilang hampir semuanya developed, sudah mereka ini sudah mapan lah gitu ya. Nah, sementara kalau kita bicara BRICS, ini kan sebenarnya negara-negara yang memang mungkin belum mapan, tetapi menuju ke kemapanan itu, ya. Dan kita bisa melihat negara seperti Cina misalnya, itu kan sekarang sudah mulai ditakuti oleh Amerika Serikat. Nah, artinya apa? Kita sebagai negara berkembang tentu ingin bahwa kita tidak selalu didikte mengikuti tren yang ada di yang dikembangkan oleh negara-negara Barat, tetapi juga bagaimana negara-negara berkembang itu punya visi mereka, punya pemikiran mereka, dan kita bisa memasukkan pemikiran-pemikiran Indonesia dalam konteks seperti ini. Oke, Prof. Itu tadi keuntungannya. Kalau kita lihat dari kerugiannya, semua pasti ada plus dan minus ketika memutuskan sesuatu ya, Prof. Kalau Betul. dari kerugian ataupun yang mungkin harus diperhatikan oleh Indonesia ketika masuk dalam BRICS ini apa ya, Prof? Kira-kira, Prof? Ya, kerugiannya itu kalau misalnya ternyata BRICS ini hanya bincang-bincang saja. Ya, Hmm. kalau Bapak Presiden menyebutnya sebagai omon-omon Oh, saja. Nah, kalau misalnya hanya omon-omon saja, tentu ini banyak merugikan kita. Pertama, kita tidak bisa membangun sistem perekonomian internasional yang menjadi alternatif dari yang sudah ada. Yang kedua adalah berbagai keistimewaan yang sementara ini kita dapatkan dari negara-negara Barat itu mungkin akan di stop, dan ini tentu akan merugikan perekonomian nasional. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendorong ketika kita sudah menjadi anggota BRICS untuk benar-benar bisa mengimplementasikan, ya, itu yang nomor satu. Nomor dua adalah biasanya antara dua kekuatan, ya, ujung-ujungnya mereka akan bersaing dan menentukan siapa yang akan menang di antara dua kekuatan ini. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau misalnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, ya Eropa Barat, itu berhadapan-hadapan dengan BRICS. Dan kemudian negara-negara itulah yang menang gitu kan. Dan kemudian BRICS dianggap sebuah kelompok negara yang tidak ada giginya. Nah, itu menjadi kerugian bagi kita. Dan terakhir, kalau saya melihat adalah eh, tentu di satu sisi kita tidak mau tergantung pada perekonomian yang dikembangkan oleh Amerika Serikat, tapi juga jangan sampai kita masuk BRICS, lalu kemudian dibangun perekonomian yang kita harus ikut dalam sistem yang dibangun oleh negara yang kuat di antara BRICS ini, terutama dari Cina. hmm. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya ini kan sebenarnya memperbesar pengaruh Cina ke dunia, begitu kan? Nah, sekarang yang menjadi tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana Indonesia mempunyai visi dan kemudian memastikan visi itu masuk di dalam eh, katakanlah blueprint dari BRICS, dan kemudian BRICS ini bisa benar-benar menyuarakan tidak hanya Cina ya yang sebuah negara besar, tetapi juga kepentingan dari negara-negara berkembang yang diwakili oleh Indonesia. Oke, Prof, pertanyaan terakhir saya untuk menutup perbincangan kita pada siang hari ini. Tadi sudah dijelaskan ada positif dan negatifnya, potensi keuntungan dan juga potensi kerugian yang akan dihadapi oleh Indonesia. Bagaimana kalau Prof melihat mendudukkan perkara ini, Prof, agar kita tetap bisa mendapatkan keuntungan dari dua-duanya, baik itu dari BRICS dan juga dari Aliansi Barat, seperti itu, Prof. Ya, kita harus memastikan bahwa bergabungnya kita ke BRICS bukan berarti kita ingin mengalahkan sistem yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS bukan berarti bahwa kita ingin berhadapan-hadapan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Amerika. Tetapi kita bergabung dengan BRICS, kita harus sampaikan kepada kedua belah pihak, ya, baik itu OECD maupun BRICS,
bahwa bergabungnya Indonesia ini untuk memperkuat sistem yang ada dan memberikan alternatif bagi dunia, ya, sehingga kita sebagai masyarakat dunia ini sistem perekonomian tidak hanya satu yang kuat gitu ya dan satu yang menentukan, karena kita membutuhkan eh, balancing alternatif sehingga semua negara bisa mendapat keuntungan dari apa yang ada sekarang ini. Seperti itu. Baik, baik Prof. Sudah dapat inti dari perbincangan kita hari ini. Tentu tadi sudah dijabarkan dengan jelas apa yang melatar belakangi, urgensi, positif dan juga negatif dari bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS. Jangan lupa saksikan dialog-dialog kami selanjutnya. Saya Gracia Ben. Sampai jumpa.